Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Usikum wa nafsi fi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqalallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Qal man hum ya Rasulullah? Qal hum ahlul Quran ahlullah wa khasatuh. Masyarul muslimin wa sumratul mu'minin rahimakumullah. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita sama-sama mengharapkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala inginkan kita mengharapkan takwa sebagai patokan kemuliaan seseorang hidup di dunia yang akan menyebabkan kebahagiaannya hingga sampai kepada akhirat. Allah Subhanahu wa taala menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, sungguh Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga di kalangan manusia. Seketika sahabat kemudian bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan mereka adalah ahli Quran, keluarganya Allah dan orang-orang yang istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan keluarga Allah bukanlah mereka yang hafal kepada ayat-ayat Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang mengamalkan Al-Quran meskipun mereka tidak hafal. Apabila ada orang yang menghafal Al-Quran kemudian dia tidak mengamalkan Al-Quran, mereka tidak mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala atur di dalam Al-Quran, maka mereka bukanlah ahlul Quran. Kita adalah orang yang tinggal di wilayah di mana kita tidak menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar. Maka ada kebutuhan dari kita untuk tidak hanya sekedar menghatamkan saja bacaan Al-Quran, akan tetapi kita butuh kepada faham isi daripada Al-Quran agar kita tidak hanya sekedar menghatamkan saja tanpa memahami isi. Maka seyogyanya tidak ada lagi pertanyaan mana yang lebih penting, menghatamkan Al-Quran atau memahamkan Al-Quran dalam pengertian mentadaburi isinya. Tentu dua hal ini adalah bagian yang kemudian sama pahalanya, sama besarnya keutamaannya ketika kita membaca Al-Qur'annya dan juga sekaligus kita mentadaburi isinya. Sebagian stigma masyarakat kita bahwa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan adalah sebuah sunnah.
sementara dia tetap tidak memahaminya karena jarang mentadaburinya, dan bahkan bisa dihitung dengan jari, bahkan sebelah tangan, sebuah masjid menjalankan sebuah program tentang tafsir dan bahasa Arab yang berakibat kepada orang-orang yang memenuhi isi masjid atau menyuburkan atau memakmurkan masjid hanyalah orang-orang yang cinta kepada ritual, yang kemudian majelis-majelis ilmunya banyak ditinggalkan, terutama bab majelis tafsir atau majelis-majelis bahasa Arab yang kemudian dipelajari dengan benar. Ma'asyiral muslimin wa jamaahirul mukminin rahimakumullah, tidak hanya sekedar satu huruf saja yang kemudian berpahala 10 kali lipat, akan tetapi terbata-batanya pun menjadi 2 kali lipat. Dan orang yang kemudian dia membaca tartil seolah dia diiringi sebagaimana para malaikat yang menemani mereka. Jangan dilupakan bahwa setiap kita yang mempelajari Al-Quran, bahkan setiap hurufnya yang kita fahami, menjadi bagian penyebab kita mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Tentu kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita faham, ingin kita mengerti tentang apa yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan ada begitu banyak ayat yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharapkan kita memahami isinya sehingga kita mampu menjalankan dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, bukan hanya sekedar khatam. Seperti halnya di dalam surah yang ke-54, surah Al-Qamar, ayat yang ke-17, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh telah dimudahkan Al-Quran untuk diambil pelajaran, adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Dan di ayat yang ke-22-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mengulang, wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sudah dimudahkan Al-Quran, dengan kesungguhan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkannya. Tapi sekali lagi Allah SWT bertanya, adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Bahkan di ayat 32-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang kembali peringatan itu, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh telah dimudahkan Al-Quran untuk diambil pelajaran. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Bahkan yang keempat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang kembali di ayat yang ke-40-nya di surat yang sama, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh telah dimudahkan Al-Quran untuk diambil pelajaran, adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Dari ayat ini saja kita bisa melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan kita hanya sekedar menghatamkan, menuntaskan bacaannya saja. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-28 dengan bagian yang sangat luar biasa. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Qur'an ini adalah sebagai pengobat untuk jiwa, dan dia menjadi rahmat untuk orang-orang yang beriman. Bagaimana mungkin kita bisa mengaku beriman sementara kita tidak memahami apa isi Al-Quran, hanya sekedar menghatamkan saja? Bagaimana mungkin kita bisa mengamalkan isi Al-Quran sedangkan kita tidak memahami apa isinya? Bukankah akan menjadi sama dengan orang-orang yang dikatakan tidak paham dengan apa yang dia bicarakan? Berapa banyak orang yang kemudian membaca Al-Quran seperti orang mabuk. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, jauhi mabuk itu. Jangan dekati sholat bahkan ketika kita mabuk, karena ayat itu menyatakan sampai kamu mengerti apa yang engkau ucapkan.
Bukankah menjadi sama orang yang hanya sekedar menghadirkan khatam saja tanpa dia memahami apa isinya? Lantas apa bedanya dengan orang yang dikatakan oleh Allah SWT, wala taqrabus sholata wa antum sukara? Masyaallah muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Mari kita masuk ke dalam majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu yang mempelajari tentang tafsir Al-Quran dan pelajaran bahasa Al-Quran itu sendiri, yakni bahasa Arab. Ada begitu banyak fadilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan untuk orang-orang yang mau mempelajari isi daripada Al-Quran. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan orang yang menjadi berkutat berlama-lama dengan Al-Quran, orang tuanya kelak akan diberikan jubah kehormatan yang penuh kemuliaan yang tidak akan pernah didapatkan di dunia, berikut dengan mahkotanya. Tidakkah kita ingin menjadikan orang tua kita sebagai sosok pribadi yang kemudian kelak di akhirat kita pasangkan jubah kehormatan dan kemuliaan yang tidak pernah diberikan di dunia, dan mereka akan bertanya-tanya, atas sebab apa ini saya diberikan mahkota dan jubah seperti ini? Maka mereka akan mengatakan, ini ulah anak-anakmu yang engkau mengajarkan Al-Quran dengannya. Masyaallah muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Begitu pula orang-orang yang menjaga Al-Quran ada di dalam pemahamannya, tidak hanya sekedar menghafal, akan tetapi menjauh dari amalan-amalan yang ada pada Al-Quran. Menurut Syekh Shalih Al-Fauzan tadi dikatakan bahwa bukanlah ahlul Quran yang hanya sekedar menghafal saja, tapi kemudian dia tidak mengamalkan, tidak mengambil sendi-sendi kehidupannya, tidak mengambil hukum-hukumnya, tidak mengambil fikihnya dari Al-Quran. Maka akan menjadi sayang sekali kalau kita hanya sekedar berorientasi kepada khatam, akan tetapi tidak memahami apa isi di dalam Al-Quran. Betul memang ada agenda khawatir dengan orang Islam, atau yang disebut dengan istilah Islamofobia, sehingga seolah-olah kalau belajar bahasa Arab itu kelak akan menjadi teroris, kalau belajar bahasa Arab itu memahami isi Al-Quran menjadi radikal, dan seterusnya. Memang ada agenda tentang Islamofobia itu. Akan tetapi untuk kita yang ingin mendekati bagaimana Rasulullah SAW yang menggunakan bahasa Arab di dalam menyampaikan semua bagian pemaparannya, dan semua literatur-literatur di dalam Al-Quran, tidak ada satupun kitab yang kemudian boleh menerjemahkan Al-Quran tanpa ada huruf Arabnya di dalam kitab itu. Maka akan kita dapati ketika ayat-ayat itu hanya sekedar diterjemahkan saja atau hanya diandalkan sebagai pemahaman saja, maka kita akan melihat betapa kita di Indonesia ini mendapati ada begitu banyak kata-kata yang sebetulnya tidak pas untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Salah satu contoh misalnya, kata Rabb, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, di dalam surat yang ke-46 ayat yang ke-13. Maka diterjemahkan, sesungguhnya sesiapa yang menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya dan dia tetap istiqomah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan kekhawatirannya dan Allah akan menghilangkan kesedihannya. Masyaallah muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Tentu kata Tuhan di dalam bahasa Indonesia adalah diambil dari bahasa Sanskerta, yakni diambil dari kata tuh dan hiang. Tuh, hiang. Hiang seperti kita tahu bahwa ada kata sembah hiang. Jadi hiang ini digunakan oleh orang-orang Hindu sebagai sosok yang kemudian mereka sembahyang, nyembah dewa. Apa dewanya?
Sang Hyang Widiwasa, yang oleh orang-orang Hindu hyangnya ada 3. Ada Brahma, ada Wisnu sebagai pemelihara, Brahma sebagai pencipta, dan Siwa sebagai perusak. Waliyadzubillah, Allah Subhanahu wa ta'ala jauh dari sifat itu. Kalau dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhyang, kepala dewa, tentu tidak ada satupun dari kita yang setuju bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kepala dewa. Akan tetapi Tuhyang atau Tuhan yang kemudian dijadikan bahasa baku Indonesia terpaksa mewakili kata Rabb yang Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan di dalam begitu banyak ayat. Seandainya ini kita fahami dengan benar, maka kita akan menghindari kata Tuhan untuk menerjemahkan kata Rabb. Bahkan derivasinya Rabb itu bisa bermakna murabbi. Rabb itu bisa bermakna Malik, dan Malik raja dan penguasa. Bahkan Allah SWT dalam bahasa Arab itu derivasi kata Rabb juga bisa bermakna Mun'aim, Sayyid, dan Qayyim, pemberi nikmat, yang berwenang, dan yang mutlak absolut. Masyarul muslimin wa subhanallahi mu'minin rahimakumullah. Sama dengan bahasa din di dalam bahasa Arab. Din kita terjemahkan dengan agama. Bahasa Indonesia terbatas sekali dan sangat miskin untuk dibandingkan dengan bahasa Arab yang sangat kaya dengan derivasi, yang sampai 3.000 kata turunannya. Hal ini yang perlu kemudian kita pelajari, apakah ini sudah tepat pemahamannya atau belum. Alangkah bahagianya kita ketika kita menemukan kata yang tepat untuk tidak bisa mengganti kata-kata dalam bahasa Arab yang dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia yang sangat terbatas. Kata din ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia maka menjadi agama. Agama juga diambil dari bahasa Sanskerta, agama. A tidak, gama kacau. Agama tidak kacau, berarti teratur, perundang-undangan, hukum-hukum. Padahal agama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya sekedar isinya hukum-hukum atau aturan-aturan. Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan dinul Islam adalah sebagai minhajul hayah, sebagai sistem pranata kehidupan yang menyeluruh, holistik, yang integral, yang tidak bisa dipotong satu, diambil yang lain, dan seterusnya. Maka sebaiknya kita kemudian tidak menggantikan bahasa dinul Islam kemudian dibandingkan dengan agama. Bukankah ketika kita melihat di dalam penjabaran yang lain ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, misalnya di dalam surat yang kedua, surah Al-Baqarah ayat yang ke-120, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Al-ayat. Tidak akan pernah ridha orang-orang Yahudi dan Nasrani sampai kita mengikuti millahnya mereka. Sedangkan millah ini lebih tepat diterjemahkan bukan sebagai agama, akan tetapi millah ini disebut sebagai gaya hidup. Tidak harus menjadi Yahudi dan Kristen ketika kita ikut-ikutan ulang tahun. Tidak harus kita pindah agama, ya, mengikuti agama. Tattabi'a millatahum, kalau diterjemahkan sebagai agama, tidak harus kita mengikuti agama mereka, cukup dengan gaya hidupnya saja. Maka banyak orang yang kemudian sekarang tetap Islam meskipun ikut-ikutan ulang tahun, bahkan diistilahkan dengan bahasa Arab dengan Id Milad, Sana Hilwah, bahkan ada doanya, ya. Allahumma yubarik fi umurikum, dan seterusnya, seolah-olah itu menjadi syar'i dan menjadi adat keislaman. La wallah, Rasulullah SAW sudah menyatakan bahwa barang siapa yang mengikuti
satu kaum, kebiasaan-kebiasaannya, maka mereka tergolong umat itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang tasabbuh, mengikuti apa yang dikerjakan oleh umat yang lain, maka mereka seperti umat itu. Tidak inginkah kita kemudian menjadi mengikuti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allahnya aturkan untuk hidup kita dalam kehidupan di dalam Al-Quran, dan tentu Rasulullah SAW di dalam bahasan hadisnya selalu menggunakan bahasa Arab yang kemudian ketika diterjemahkan menjadi sempit makna. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita, berikan hidayah kepada kita, berikan iradahnya kepada kita, dan berikan taufiknya kepada kita untuk kita mulai masuk ke dalam pembelajaran tafsir Al-Quran atau pembelajaran bahasa Arab yang sekarang bahkan bisa kita lakukan secara online karena keterbatasan PPKM yang pernah berlaku di antara kita sekitar 2 tahun ini membuat kita menjadi jarang duduk di majelis. Sekarang sudah bisa kita nikmati pelajaran bahasa Arab ini di beberapa institusi yang menggunakan metodologi online. Wallahu a'lam bisawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasula ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil musyrikin fansurna 'alal qaumil munafikin fansurna 'alal qaumidz zalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa anta. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rabban nas bil ba'sy anta syafi la shifaan illa shifa'uk ishfi kulli maridin ya syafi la shifaan illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Tsumma aqimis shalah. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.